Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku semuanya, kita bertemu kembali di pembelajaran pada hari ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sebelum belajar pada hari ini kita mulai, saya pengen mengecek kesiapan kalian dalam belajaran. Coba silakan dicek dulu di sekitar kalian, masihkah ada sampah? Ada tidak? Tidak ada. Baju kalian sudah rapi belum? Alhamdulillah, berarti sudah bisa dimulai pembelajaran hari ini ya. Teman duduk, siap gerak, berdoa, mulai. Selesai. Selamat pagi, silakan membaca Asmaul Husna sebelum pembelajaran dimulai. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi bada'na Rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina. Ustaz tadi bisa memberikan kelancaran pembelajaran kita pada kali ini. Sebelum mulai pembelajaran, saya akan mengecek kehadiran kalian dulu. Nanti untuk katakanlah hadir ya. Hadir Bapak? Tuh, hadir Pak. Itu. Kalau ada teman kalian yang tidak hadir, tolong disebutkan. Barangkali ada yang tahu kemana dia. Marcelina. Kemudian Najwa. Najwa Nur Laulia. Novita Chandra. Non, ya. Octavia. Olivia. Rara. Ratih. Rivalia. Rifki. Udah cukup ya. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang materi sajaah jujur. Pada pertemuan kemarin kita telah bahas tentang iman kepada kitab Allah. Anak-anakku semuanya, kira-kira sebelum Pak Maruf menjelaskan materi sajaah jujur, apakah kalian tahu apa itu sajaah? Ayo, siapa yang tahu arti dari sajaah itu? Silakan. Yang bisa tunjuk jari. Ya, silakan. Keberanian. Ada yang lain lagi? Ya. Sajaah itu artinya keberanian, berani. Ya. Kemudian jujur. Siapa yang bisa mengartikan jujur itu apa? Ya, siapa? Silakan. Ayo. Tidak ada yang bisa. Ayo, siapa lagi? Coba kamu, ya. Berkata apa adanya tanpa bohong, tanpa dusta. Iya benar, berkata apa adanya tanpa kebohongan, atau berkata sesuai dengan kehendak hati. Itu ya, itu materi yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu sajaah jujur. Ya, sajaah artinya berani, jujur artinya mengatakan yang sebenarnya. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi sajaah jujur. Adapun KD yang akan kita bahas yang pertama yaitu menganalisis makna sikap sajaah berani bela kebenaran dalam mewujudkan kejujuran. KD kompetensi dasarnya itu. Kemudian indikator yang akan Pak Maruf capai dari pembelajaran ini yaitu harapannya yang pertama, anak-anak bisa menjelaskan dalil dari sajaah jujur. Yang kedua, bisa menghafal
dan menganalisis dan menerapkan dalil itu, kemudian praktek sajaah jujur dalam kehidupan sehari-hari. Itu indikatornya. Kemudian tujuannya yang pertama agar kalian bisa memahami dalil sifat sajaah dan sifat jujur. Kemudian yang kedua bisa menganalisis dari sifat sajaah jujur, sifat sajaah dan sifat jujur dari dalil-dalil yang nanti Pak Ma'ruf sampaikan. Pada pertemuan kali ini Pak Ma'ruf akan menjelaskan materi tentang sajaah jujur. Silakan anak-anakku semuanya perhatikan slide PowerPoint yang ada di papan tulis. Sajaah artinya itu berani, kemudian jujur tadi yaitu mengatakan yang sebenarnya. Yang pertama yaitu pengertian sajaah. Apa itu arti sajaah? Sajaah menurut bahasa artinya berani. Sedangkan menurut istilah, sajaah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara jantan dan terpuji. Jadi sajaah dapat diartikan keberanian yang berlandaskan kebenaran, dilakukan dengan penuh pertimbangan dan perhitungan untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk pengertian dari sajaah. Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan untuk yang kedua, yaitu tadi dikatakan jujur. Nah, pengertian jujur. Jujur secara bahasa artinya as-sidqu atau sidik. Artinya nyata atau berkata benar. Sedangkan menurut istilah, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan atau informasi dan kenyataan. Itu pengertian dari jujur. Nah, Anak sudah tahu tadi sajaah apa, jujur itu apa. Sajaah yaitu keberanian atau mempertahankan kekuatan dari pribadinya. Sedangkan jujur kesesuaian antara ucapan dan perbuatan atau informasi dan kenyataan. Yang selanjutnya yaitu dalil perilaku sajaah, landasan secara hukum dari sajaah itu sendiri. Anak-anak, nanti Pak Ma'ruf membaca, kalian nanti menirukannya ya. Setelah Pak Ma'ruf membaca, kalian harus menirukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Quran surat Al-Imran ayat 139. Silakan, saya pengen salah satu dari kalian untuk membaca artinya. Siapa yang mau? Coba tuju. Ya, silakan. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman. Quran surah Al-Imran ayat 139. Baik, ya itu artinya dari Quran surat Al-Imran ayat 139. Dari materi yang Pak Ma'ruf sampaikan tadi, itu merupakan bukaan awal dulu tentang materi sajaah jujur. Untuk kegiatan selanjutnya, silakan kalian berdiskusi dengan teman kalian dengan membentuk kelompok seperti kelompok yang kemarin Pak Ma'ruf sudah bagi. Ya, silakan untuk berkelompok pada kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Baik, untuk anak-anak sekalian sudah berkelompok ya? Sudah. Baik, pada kelompoknya masing-masing. Aturan diskusinya gini. Ini saya akan berikan pertanyaan ke kalian. Kemudian salah satu dari anggota kalian menulis pertanyaan saya. Kemudian nanti silakan didiskusikan. Pertanyaan yang pertama, bisa kamu tulis? Pertanyaan yang pertama.
Ada beberapa pertanyaan yang harus kalian diskusikan dengan teman kalian. Yang pertama yaitu, apakah hubungan saja'ah dengan jujur? Kemudian sebutkan contoh-contoh sifat saja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, jelaskan kandungan surat Al-Imran ayat 139 dan At-Taubah ayat 119. Kemudian yang keempat, asbabun nuzul surat Al-Imran ayat 139 dan At-Taubah ayat 119. Pak Maruf kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi dengan teman kalian. Silakan untuk berdiskusi. Kelompok 2 ada masalah tidak? Tidak. Pertanyaan dari 4 itu sudah bisa didiskusikan semua ya? Baik, silakan diskusi. Setelah kalian berdiskusi, berarti saatnya kalian menyampaikan pendapatnya. Tolong di antara kalian nanti menyampaikan pendapat. Caranya gini. Ini Pak Maruf punya tongkat ya, tongkat. Nah, tongkat ini disebut dengan metode talking stick. Artinya bagaimana? Jadi Pak Maruf memberikan pertanyaan pada salah satu kelompok dengan mengasihkan tongkat ini ke anak ataupun kelompok yang Pak Maruf kehendaki. Nah, setelah tongkat ini jatuh ke kelompok yang saya kehendaki, kemudian perwakilan kelompok yang saya kasih tongkat itu kemudian menjawab, dan setelahnya itu perwakilan dari kelompok itu kemudian mengasihkan tongkat ini ke kelompok yang lainnya dan seterusnya. Seperti itu anak-anak, bisa dipahami? Baik. Ya, kita mulai permainannya. Ya. Pertanyaan yang pertama. Apakah hubungan saja'ah dengan jujur? Ya, saya kasih ini kemana ini? Setiap kelompok harus siap. Harus siap. Saya kasih kamu, coba dijawab pertanyaannya. Apakah hubungan saja'ah dengan jujur? Coba dijawab perwakilan kelompok. Ya, silakan dijawab. Ya. Penguasa zalim meskipun di hadapan penguasa yang dizalimi. B. Setiap manusia pasti pernah bersalah. Dibutuhkan manusia yang lantang mengakui kesalahannya. C. Selalu senang berbuat baik. Pada dasarnya manusia senang berperilaku jujur. Seperti itu? Ya, silakan. Kasihkan tongkat itu pada kelompok yang kamu kehendaki. Bisa kelompok ini atau bisa kelompok yang sana, terserah. Ya, silakan disampaikan pertanyaan dengan posisi berdiri, Mas. Posisi berdiri lagi. Silakan disampaikan pertanyaannya. Kamu pengen kasih pertanyaan yang mana? Sebutkan tentang sifat saja'ah jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ya, silakan kelompok yang ditunjuk untuk menjawabnya. Contoh-contoh sifat jujur dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Berani berpendapat pada forum tentang permasalahan yang sebenarnya. 2. Berani berpendapat dan mengingatkan kepada pemimpin sesuai jalan yang benar. 3. Berani mengakui kesalahan dan berkata jujur. Iya, cukup. Ya, sudah cukup. Silakan. Itu jawaban dari pertanyaan dari kelompok 1. Coba kamu pengen ngasih tongkat itu ke kelompok mana? Ya, silakan. Mau dikasih kelompok yang mana? Kelompok 3 ya? Ya, kasih dari situ ya. Ya, silakan. Mau kasih pertanyaan apa? Ayo dibaca yang keras. Jelaskan kandungan surat Al-Imran ayat 139 dan At-Taubah ayat 119. Silakan. Ya. Kandungan surat Al-Imran ayat 139. Pertama, mengamalkan syariat Islam dengan percaya diri dan tidak mudah menyerah dan tidak putus asa. Kedua, selalu menyeru umat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ketiga, tidak boleh larut dalam kesedihan. Kandungan surat At-Taubah ayat 119. Pertama, Allah memerintahkan seseorang untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, Allah menyeru orang mukmin untuk selalu berbuat jujur. Ketiga, jujur tanda keimanan dan bukti ketakwaan. Ya, seperti itu. Cukup ya. Baik. Ya, alhamdulillah untuk diskusi pada hari ini sudah cukup ya.
Dari pertanyaan-pertanyaan semuanya sudah terjawab, artinya kalian sudah memahami dari pengertian saja jujur, termasuk dalil dan asbabun nuzul dan kandungan suratnya. Untuk yang selanjutnya silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing, akan saya simpulkan dari materi pada hari ini. Posisi tempat duduknya seperti tadi ya, tetap posisinya zigzag ya, zigzag zigzag. Kamu duduk di mana? Anak-anakku semuanya, dari hasil diskusi yang kalian diskusikan dengan teman kalian, bisa Pak Ma'ruf simpulkan bahwa sebenarnya antara saja'ah dan jujur itu ada hubungannya. Hubungannya apa? Jika seorang mengatakan dengan keberaniannya dan keteguhannya, mengatakan yang sebenarnya, akan melahirkan sifat jujur. Jadi sifat jujur itu akan ada jika dalam diri seorang itu ada sifat keberanian untuk mengungkapkannya. Nah, dari kandungan surat Al-Imran ayat 139 dan kandungan surat At-Taubah ayat 119. Yang pertama yaitu mengamalkan syariat Islam. Kemudian adanya selalu menyeru untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian untuk kandungan surat At-Taubah ayat 119 yaitu Allah memerintahkan seorang untuk bertakwa kepada Allah, kemudian mengingatkan kepada seorang mukmin untuk selalu bertakwa dan selalu berkata jujur. Dan yang terakhir kalinya yaitu sebab-sebab turunnya surat Al-Imran ayat tadi 119, kemudian surat Al-Imran ayat 119. Kandungan ataupun turunnya itu berkenaan dengan terjadinya perang Uhud. Perang Uhud itu terjadi setelah terjadinya perang Badar. Pada saat itu umat Islam sedang mengalami kemenangan. Setelah mereka mengalami kemenangan dengan euforia kegembiraannya, akhirnya lupa bahwa orang kafir Quraisy itu sudah merencanakan untuk balas dendam karena euforia kegembiraan merampas harta ini. Kemudian akhirnya orang Islam itu terlena. Terjadilah yang namanya perang Uhud, kekalahan ada di pihak orang Muslim. Sedangkan sebab turunnya ayat Taubah itu terjadi pada perang Tabuk. Perang Tabuk itu terjadi setahun kemudian setelah perang Uhud. Turun ayat ini ada salah satu sahabat ini. Baik anak-anak, itulah materi dan pertemuan yang pada hari ini. Untuk pertemuan yang selanjutnya, saya kasih tugas kalian untuk belajar di rumah. Silakan kalian membuat resume kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini, ya. Kita kumpulkan pada pertemuan berikutnya. Kemudian resume itu nanti dikumpulkan ke saya sebagai tugas pribadi atau tugas individu. Baik. Untuk pertemuan pada kali ini kita cukupkan sampai hari ini. Kemudian sebelum kita tutup, marilah kita baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semuanya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk Pak Ma'ruf sendiri dan untuk kalian semuanya sebagai ilmu yang bermanfaat. Sebelum pulang silakan kita baca doa dulu. Tapi sebelum baca doa, harapan Pak Ma'ruf, hati-hati di jalan, ya. Selalu belajar di rumah dan jaga kesehatan. Siap anak-anak ya? Siap. Baik. Untuk selanjutnya silakan untuk berdoa, kemudian kita pulang. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.